Renungan saat indah bersama Tuhan untuk hari ini bertajuk Mencari Keharmonian. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, kami datang ke takhta kemurahan-Mu pada saat ini. Semoga segala yang dituturkan dengan lidah dan direnungkan dalam hati diterima oleh-Mu, ya Tuhan, batu pejalku dan penebusku. Amin. Di Filipi 2 ayat 3 mengatakan, "Janganlah lakukan apapun karena kepentingan diri sendiri atau keangkuhan. Dalam kerendahan hati biarlah setiap orang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya." Hamba Tuhan harus bekerja dengan harmoni. Pertikaian hanya akan membawa keterasingan dan perselisihan. Gereja kita tidak perlu menghabiskan masa mereka dalam perselisihan. Apabila semangat pertengkaran berjuang untuk ketuhanan atau usul untuk menghentikan sesuatu, saranan bahwa harus ada pembetulan supaya Kristus akan datang dengan cepat, itu hanya akan menyingkirkan lampu Anda dari tempatnya. Biarlah pekerjaan untuk pertobatan dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Biarkan roh Tuhan memasuki akal dan hati dan membersihkan segala yang menghalangi pembaharuan yang diperlukan. Selagi ia tidak dilakukan, maka Tuhan tidak boleh mengurniakan kepada kita kekuatan dan rahmat-Nya. Dan sementara kita tanpa kuasa dan anugerah-Nya, manusia akan tersandung dan jatuh dan tidak akan tahu apa yang menyekat mereka. Kasih Kristus adalah ikatan yang menyatukan orang-orang yang beriman dari hati ke hati dan dari pikiran ke akal. Darah Kristus telah ditumpahkan untuk seluruh umat manusia dan sepatutnya tidak ada yang perlu hilang. Yang hilang itu akan binasa karena mereka memilih untuk kehilangan kebahagiaan untuk selama-lamanya karena kepuasan memiliki cara mereka sendiri. Ini adalah pilihan Satan, dan pada hari ini karya dan kerajaannya memberi kesaksian tentang akibat dari pilihannya itu. Kejahatan dan kesengsaraan yang memenuhi dunia kita, pembunuhan mengerikan yang berlaku pada setiap hari adalah buah-buah penyerahan diri manusia terhadap prinsip-prinsip setan. Saudara-saudaraku, bacalah kitab Wahyu dari awal hingga akhir dan tanyalah pada diri sendiri, apakah lebih baik untuk menghabiskan banyak masa dalam perselisihan dan pertengkaran dan mula memikirkan betapa cepatnya kita menghampiri krisis besar yang terakhir itu. Mereka yang berusaha untuk membuatkan penghakiman yang segera akan terjadi, yang Tuhan akan lakukan ke atas bumi ini, kelihatan tidak masuk akal, akan terpaksa untuk menerima dan memahami apa yang selama ini mereka tidak mahu fahami. Mari berdoa. Kepada Allah yang berkuasa untuk melakukan segala-galanya dengan limpah kurnia, melebihi permintaan dan sangkaan kita, menurut kuasa-Nya yang bertindak dalam diri kita, kepadanya kemuliaan dalam jemaah dan dalam Kristus Yesus, zaman berzaman, selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai Anda selalu.